Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, wabil khusus jamaah Masjid At-Taufik yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur atas limpahan nikmat Allah SWT. Kita pada pagi hari ini kembali dipertemukan oleh Allah dan kita berada di hari ke-27 bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima semua bentuk ketaatan kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga malam tadi, malam Lailatul Qadar, sehingga apa yang kita lakukan hari ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, juga pengikuti yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita hari ini akan membahas tentang iklan dalam pandangan syariah. Satu hal yang selalu harus kita ingat bahwa adalah agama yang sempurna lagi paripurna, sebagaimana yang Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan, yaitu bagi kalian agama kalian, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian, wa raditu lakumul islam madina, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Dan Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in, dan kami turunkan kepadamu Muhammad kitab menjelaskan setiap masalah. Jadi tidak ada satupun perkara kecuali Islam telah menjelaskannya, dan Rasul menjadi salah satu sumber hukum. Oleh karena Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum an fantahu, dan apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian maka ambillah dia, dan apa yang Rasul larang atas kalian maka tinggalkanlah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan tentang iklan ini sesungguhnya didasarkan kepada yaitu hadis-hadis Nabi. Maka sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan iklan. Di dalam kitab Al-I'lanat Tijariyah yang ditulis oleh Abdul Majid As-Solahin, beliau menjelaskan bahwa iklan pada faktanya adalah muqaddimah dari suatu muamalah. Jadi seperti jual beli atau ijarah. Jadi dia merupakan muqaddimah, pembukaan dari sebuah muamalah, seperti misalnya jual beli atau ijarah. Jadi kalau begitu iklan itu merupakan muamalah yang berdiri sendiri. Jadi muamalah yang berdiri sendiri, ya, sebelum muamalah utama. Sehingga iklan itu adalah muamalah tersendiri dia. Sebelum muamalah yang utama yaitu jual beli atau ijarah, iklan menempati satu muamalah tersendiri. Karena itu perlu kajian khusus tentang iklan ini. Iklan secara umum dipraktikkan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan. Itu baik ya, iklan layanan sosial misalnya, seperti misalnya iklan peringatan HIV atau AIDS, iklan tentang bahaya rokok. Jadi kalau kita lihat rokok dapat membunuhmu, nah, misalnya itu salah satu bentuk iklan bahaya rokok. Atau iklan dalam politik,
yaitu kampanye. Misalnya kita lihat ya di jalan-jalan banyak ya gambar-gambar, kemudian disertai dengan ungkapan-ungkapan di bawahnya, ya itu adalah juga iklan dan lain sebagainya. Jadi iklan ini memang dipraktekkan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, adapun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita bahas di sini adalah dibatasi iklan dalam hal dagang, yaitu al-i'lanat tijariyah. Al-i'lanatu tijariyatu, yakni iklan di bidang dagang atau commercial advertisement. Nah, beliau Syekh Abdul Majid As-Sholahain di dalam kitabnya Al-I'lanat Tijariyah, beliau mendefinisikan bahwa al-i'lanu huwa wasfun bi uslubi mubahin sil'atin aw manfaatin mubahatin bi ghardi tarwijiha bi wasaili nasrin amatin wa dzalika nadhirun mubalighun muayyanun yadfa'uhul mul'inu aw min khilalil itisali syaksi bainal muntiji wal mustahlaki. Jadi yang namanya iklan itu adalah suatu sifat, yakni deskripsi dengan cara yang mubah terhadap barang atau jasa yang mubah dengan tujuan memasarkan melalui media masa umum dengan sejumlah harta tertentu yang dibayar oleh pengiklan atau melalui hubungan pribadi antara produsen dan konsumen. Nah, itu iklan ya. Jadi suatu sifat atau deskripsi dengan cara yang mubah terhadap barang atau jasa yang mubah dengan tujuan untuk memasarkannya melalui media massa umum dengan sejumlah harta tertentu yang dibayar oleh pengiklan atau melalui hubungan pribadi antara produsen dan konsumen. Nah, itulah yang dimaksud dengan iklan, definisi iklan. Nah, kalau lihat dari definisi ini, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, maka yang pertama, kata wasfun yang ada pada definisi tersebut itu mengandung maksud, yaitu deskripsi itu mengandung maksud bahwa iklan itu lebih menjelaskan fakta apa adanya, bukan propaganda yang cenderung melebih-lebihkan. Jadi iklan itu penjelasan fakta apa adanya, bukan merupakan propaganda. Kalau propaganda itu cenderung berlebih-lebihan. Kemudian kata cara yang mubah, jadi dengan cara yang mubah, ini berarti sudah memasukkan syariah Islam ke dalam definisi ini. Karena syariah Islam mengharamkan cara yang haram dalam beriklan. Misalnya cara yang haram contohnya mengeksploitasi tubuh perempuan. Ya. Nah, kemudian adapun kata barang dan jasa yang mubah berarti juga sudah memasukkan syariah Islam ke dalam definisi, karena memang dalam syariah Islam ya diharamkan jual beli barang yang haram seperti khamar, babi, atau jasa yang haram seperti prostitusi, judi dan sebagainya. Nah, kemudian kalimat melalui hubungan pribadi antara produsen konsumen, ini dimaksudkan bahwa iklan bisa jadi tidak melalui media massa umum, tidak melalui TV atau internet, tetapi secara dari mulut ke mulut, ya. Nah, maka Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, melihat definisi yang demikian itu berarti hukum asal iklan itu adalah mubah. Jadi menurut syariat Islam, hukum asalnya iklan itu mubah. Sesuai dengan kaidah fikih al-aslu fil i'lanatil tijariyati al-aslu fil i'lanatil tijariyatil al-ibahatu. Jadi hukum asal iklan dagang adalah boleh, mubah. Ya, jadi hukum asal iklan dagang itu adalah al-aslu fil i'laniyati tijariyati mubahun atau al-ibahatu, mubah. Apa dasarnya kemubahan itu? Dalil-dalil syar'i tentang kebolehan iklan itu antara lain satu, takrir
atau persetujuan Nabi SAW, jadi terakhir Rasul. Ya. Yang kedua, bolehnya sumpah yang tidak dusta. Jadi al-yamin ghairil kadzib bagi pedagang. Jadi pedagang itu boleh sumpah asalkan tidak dusta. Yang ketiga, bolehnya iklan sebagai sarana wasilah untuk maksud yang mubah. Jadi al-wasilah lil wasailil hukmul maqasid. Jadi bolehnya iklan sebagai sarana untuk maksud yang mubah. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, tentang dalil kebolehan iklan itu takrir dari Rasul Muhammad SAW. Jadi takrir, persetujuan Nabi SAW. Yaitu Nabi SAW telah mentakrir. Mentakrir itu menyetujui aktivitas para pedagang di pasar Madinah pada waktu itu yang menjajakan barang dagangan mereka, baik oleh pedagang sendiri secara langsung atau melalui budak-budak mereka. Jadi menjajakan barang, ya, itu bisa langsung sendiri atau lewat budak, ya, bisa lewat budak, bisa sendiri. Nah, itu Rasul membiarkan, artinya menyetujui. Itu yang pertama. Jadi orang mendisplay barangnya, dan itu termasuk bagian dari iklan, dibiarkan, atau kemudian atau lewat budaknya jalan menawarkan, ya, itu juga menunjukkan Rasul membolehkannya. Yang kedua, Nabi SAW telah membolehkan pedagang untuk menyodorkan, menawarkan dagangan mereka. Jadi Rasulullah SAW itu membolehkan pedagang untuk menawarkan atau menyodorkan, atau bahasanya mendisplay, ya, display di tempat ini, contoh-contoh barangnya itu dibolehkan dengan dasar hadis Nabi. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'am fa adkhala yaduhu fiha, ya, fa adkhala yadahu fiha fanalat asaba'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibal ta'am, ma hadha ya sahibal ta'am, qala asabatul sama' ya Rasulullah, qala afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahu nasu man ghasa falaysa minni, rawahu Muslim. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah marra, melewati ala subrati ta'am, yaitu pada setumpuk makanan. Fadkhala yadahu, kemudian Rasulullah memasukkan tangannya via padanya, fanalat asabi'uhu, lalu jari-jarinya atau tangan beliau itu mengenai, yaitu balalan yang basah. Faqala, kemudian beliau bertanya, ma hadza ya sahibat ta'am, apa ini wahai pemilik makanan, ya, apa ini wahai pedagang makanan? Ya, kemudian qala, menjawablah pedagang makanan itu, asobatus sama, kena air hujan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, qala afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahu nas, kenapa kamu tidak letakkan di bagian atasnya makanan yang basah itu supaya orang bisa melihat? Ya, man ghassa falaysa minni, siapa yang berlaku curang maka dia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi, maka dalam hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Rasulullah SAW telah melarang penipuan atau kecurangan dalam menawarkan barang. Jadi kalau menawarkan barang tidak boleh melakukan kecurangan, ya. Nah, tapi Rasulullah SAW tidak melarang penawaran atau display makanan itu sendiri. Yang Rasul larang adalah kecurangannya, ya, kecurangannya. Maka ini menunjukkan bahwa bolehnya menawarkan atau mendisplay barang dagangan sebagai suatu cara beriklan. Ya, cara beriklan itu, cara beriklan bisa didisplay, ya, ditampakkan, ditonton kayak gitu, ya. Nah, itu yang pertama.
yang menjadi dasar tentang kebolehan yaitu iklan. Yang kedua, bolehnya sumpah yang tidak dusta. Jadi al-yaminul ghairul kadzib. Al-yaminul ghairul kadzib bagi pedagang. Sumpah yang tidak dusta bagi pedagang itu boleh. Jadi misalnya dengan bersumpah, wallahi Pak, ini asli, saya bawa sendiri, saya sendiri barangnya dan ini tidak ada cacatnya. Ini langsung dari tangan pertama Pak. Nah itu demi Allah saya tidak ngapusi Pak. Nah itu sumpah. Sumpah ya. Hal itu boleh kalau tidak dusta. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sabda, al-yaminul kadzibatu ya munfaqatun lisil'ati wa mumtahatan lil barakah. Ya. Jadi sumpah palsu adalah merusak barang dagangan dan menghancurkan keberkahan. Jadi sumpah palsu itu merusak barang dagangan dan menghancurkan keberkahan. Jadi hadis ini melarang Bapak Ibu sumpah palsu bagi pedagang dalam memasarkan dagangannya. Yaitu ya berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, mafhumnya berarti sumpah yang tidak palsu boleh sebagai cara memasarkan dagangannya. Ya. Nah, itu yang kedua. Berarti boleh sumpah tapi tidak palsu. Kalau sumpah palsu tidak boleh. Nah, ini bagi pedagang harus hati-hati ya. Kemudian yang menjadi landasan bolehnya iklan juga sebagai sarana wasilah untuk maksud yang mubah. Jadi bolehnya iklan sebagai sarana yaitu untuk maksud yang mubah. Nah, iklan itu hanyalah sarana, dia wasilah atau alat untuk memasarkan suatu barang atau jasa. Maka hukum iklan itu sesungguhnya bergantung pada barang atau jasa yang diiklankan. Jadi karena iklan itu wasilah, al-wasilatun, kalau wasilahnya itu wasilah itu mubah, maka tergantung barangnya yang dipasarkan itu. Kaidah fikih mengatakan lil wasaili hukmul maqasid. Ya, sarana itu hukumnya mengikuti tujuannya. Jadi lil wasaili hukmul maqasid. Jadi sarana itu mengikuti hukumnya mengikuti tujuannya. Atau kaidah fikih at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u tabi'un. Jadi sesuatu yang mengikuti hukumnya mengikuti yang pokok atau induk itu. Sesuatu yang mengikuti atau yang pokok atau induk itu hukumnya mengikuti yang pokok atau induk itu. Nah, jadi dari situ maka hukum iklan itu adalah mubah. Maka ya yang mubah ini menjadi haram kalau yang didagangkan itu haram. Nah, adapun Bapak Ibu, akad yang dalam aktivitas iklan itu secara umum ada dua. Jadi maksudnya orang mengiklankan itu karena tadi kan bahwa iklan ini muamalah tersendiri ya. Dia adalah muqaddimah dari muamalah pokok. Muamalah pokoknya itu jual beli atau jasa. Nah, iklan ini muamalah tersendiri. Karenanya dia sesuatu yang terpisah. Sehingga dia punya akad tersendiri iklan itu. Nah, secara umum iklan itu ada dua akad. Ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah akad wakalah bil ujrah. Yang kedua adalah akad ijarah. Jadi akad wakalah bil ujrah itu ada produsen, kemudian agen iklan, lalu media massa. Ada produsen, ada agen iklan, ada media massa. Ini akad wakalah bil ujrah. Kemudian yang kedua akad ijarah, yaitu ada produsen terus langsung media massa. Ya. Nah, akad yang ada dalam aktivitas iklan yang pertama yaitu akad wakalah bil ujrah itu adalah ya jika produsen menyerahkan urusan iklannya kepada suatu agen periklanan. Jadi ada produsen, ada agen periklanan, kemudian ada media massa. Jadi kalau produsen menyerahkan urusan iklannya kepada suatu agen periklanan, ya,
kemudian akhir periklanan tersebut mengiklankan di media massa, maka ini jenisnya akad wakalah bil ujrah. Tapi kalau produsen langsung beriklan kepada media massa tanpa perantara agen periklanan, maka ini disebut dengan akad ijarah. Ya, maka harus jelas. Nah, artinya ketika dia masuk produsen menyerahkan kepada agen periklanan, kemudian agen periklanan mengiklankan di media massa, ini akadnya wakalah bil ujrah, maka dalam hal ini tentu harus memenuhi syarat-syarat akad wakalah bil ujrah. Jadi dalam hal ini berarti produsen bertindak selaku muwakil yang mewakilkan, sedang agen periklanan itu bertindak sebagai wakil. Jadi agen periklannya sebagai wakil. Nah, maka wajib memenuhi semua syarat dalam akad wakalah bil ujrah. Seperti ya, akad wakalah bil ujrah ini ya. Satu, yang pertama syaratnya akad wakalah bil ujrah ada kejelasan berapa ujroh bagi wakil. Jadi berapa ujrohnya itu? Ujrohnya bagi wakil itu berapa? Ya, upahnya berapa? Wakil itu. Yang kedua, materi iklan. Al-muwakil fihnya juga harus jelas. Dan sesuatu yang mubah. Tidak boleh sesuatu yang haram. Dia harus sesuatu yang mubah. Ya, itu al-muwakkal fihnya, materi iklannya. Yang ketiga, tidak bolehnya agen iklan nih mengganti atau mengubah materi iklan kecuali seizin ya dari produsen. Ada izin yang eksplisit dari produsen. Kalau tidak ada izin dari produsen, maka agen iklan tidak boleh merubah. Ya. Nah, itu akad wakalah bil ujrah. Adapun ketika tadi produsen langsung kepada media massa, maka akadnya akad ijarah. Dalam hal ini produsen bertindak selaku mustajir yang meminta jasa, sedang media massa bertindak sebagai ajir mustarak, yaitu pemberi jasa publik. Ajir mustarak, pemberi jasa publik. Maka hukum-hukum syarak untuk ajir mustarak wajib diamalkan oleh media massa. Jadi hukum-hukum syarak untuk ajir mustarak itu harus jalankan oleh media massa. Di antara hukum-hukum syarak ajir mustarak itu adalah satu, wajib besarnya upah yang diterima, yakni yang diterima media massa dari pihak produsen, termasuk juga cara pembayarannya. Jadi besarnya upah harus jelas, cara pembayarannya harus jelas, tunai atau angsuran. Ya. Kemudian itu yang pertama, harus jelas besarnya upah, harus jelas cara pembayarannya. Kemudian yang kedua, manfaat atau jasa yang diberikan media juga harus ada kejelasan. Misal, jadi manfaat yang diberikan oleh media ini harus jelas. Misal, kalau iklan ditayangkan di TV atau radio, harus jelas berapa kali siar, berapa kali tayang, sekali siar berapa menit. Nah, ini harus jelas dan sebagainya. Pokoknya dia harus jelas manfaatnya itu. Deskripsinya harus jelas. Nah, kemudian yang ketiga, manfaat jasa juga haruslah mubah. Tidak boleh media mengiklankan yang haram. Tidak boleh mengiklankan yang haram. Ya. Nah, itu syarat-syarat yang harus dilakukan oleh pihak, yaitu media atau ajirnya itu. Nah, kemudian dalam suatu pesan iklan, yakni risalah iklaniyahnya, terkandung unsur-unsur iklan sebagai berikut. Biasanya ya ini kaidah-kaidah unsur-unsur iklan ya. Unsur-unsur iklan. Nah, ini juga ada aturannya. Dalam suatu pesan iklan, risalah iklaniyah itu terkandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Judul iklan. 2. Teks iklan.
ketiga gambar, keempat slogan atau syiar, kelima merek dagang, keenam latar belakang musik. Jadi ada 6. Ini menyangkut tentang yaitu pesan iklan atau arisalah iklaniyah, ya. Terkandung unsur-unsur iklan sebagai berikut. 1, judul iklan, ini onwahnya, kemudian nasnya, suarnya atau gambar, kemudian syiarnya slogan, alamat tijariyah merek dagang, dan khalfiyah musikiyah yaitu latar belakang musik. Judul iklan, teks iklan, gambar, slogan, merek dagang, latar belakang musik. Ada 6. Nah, kaidah syariah untuk unsur judul. Jadi kaidah yang ditetapkan oleh syariah untuk unsur judul. 1, tidak mengandung ajakan mengkonsumsi yang haram atau berperilaku yang bertentangan dengan syariah. Jadi tidak mengandung ajakan mengkonsumsi yang haram atau perilaku yang bertentangan dengan syariah. Itu unsur judul yang pertama. Yang kedua, kaidah syariahnya adalah harus sesuai dengan teks iklan yang kesesuaiannya dapat diuji secara terukur. Harus sesuai dengan teks iklan yang kesesuaiannya dapat diuji secara terukur. Dan yang ketiga, tidak melebih-lebihkan atau menipu atau menyesatkan. Jadi tidak melebih-lebihkan, menipu atau menyesatkan. Itu untuk unwannya atau judulnya. Ya, harus diperhatikan Bapak Ibu yang suka buat iklan ini. Kemudian kaidah syariah tentang unsur teksnya adalah unsur teks. Yang pertama, harus sesuai dengan fakta barang atau jasa yang diiklankan. Jadi harus sesuai teks itu dengan fakta barangnya atau jasa yang diiklankan. Yang kedua, tidak melebih-lebihkan atau menipu atau menyesatkan. Jadi tidak melebih-lebihkan atau menipu atau menyesatkan. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan ungkapan yang tak berakhlak. Jadi ungkapannya tidak boleh ungkapan yang tidak berakhlak atau tidak sopan. Ya. Catatan, tidak diwajibkan menyebut kelemahan produk. Tidak diwajibkan menyebut kelemahan produk. Unsur teks. Sekarang dari kaidah syariah unsur gambar. Unsur gambar dalam hal iklan, yaitu harus menampilkan gambar yang relevan dengan produk, bukan gambar yang tidak relevan agar tak terjadi penipuan atau penyesatan. Misalnya orang menawarkan produk apa? Tas misalnya. Loh, gambarnya kok perempuan cantik, tidak ada produknya, itu kan tidak sesuai. Ya, apalagi tidak menutup aurat, nah itu lebih tidak boleh lagi. Jadi harus ada kesesuaian. Ya. Kemudian dan tidak boleh ada penyesatan. Yang ketiga, tidak melebih-lebihkan menampilkan dampak atau akibat pemakaian produk. Jadi tidak melebih-lebihkan menampilkan gambar atau akibat pemakaian produk. Biasanya kan gini ya, ada produk kosmetik itu. Kalau misalnya hari kedua, hari ketiga ini telah ya, setelah hari pertama pakai ini, hari kedua akhirnya begini, hari ketiga. Nah, itu adalah menampilkan dampak itu. Dampak harus dilihat. Kalau melebih-lebihkan atau akibat pemakaian produk ini dilebihkan penampilannya, tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menampilkan aurat. Nah, maka harus hati-hati, ini iklan kosmetik biasanya banyak sekali begitu. Oh tidak, iklan mobil aja kadang gitu ya. Apa hubungannya orang jual beli mobil dengan wanita cantik? Nah, itu kadang tidak nyambung gitu. Ya, secara langsung tidak nyambung. Yang ditonjolkan malah itu. Menampakkan aurat lagi, ini jelas tidak boleh yang seperti itu. Kemudian tidak boleh menampilkan gambar cabul atau porno yang dapat merangsang syahwat. Dan yang kelima, tidak boleh menampilkan gambar suatu fenomena menyerupai orang kafir atau orang laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Ya, jadi ini tidak boleh menampilkan gambar suatu fenomena menyerupai orang kafir atau laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Yang keenam, harus menampilkan gambar apa adanya tanpa memodifikasi atau mengedit gambar sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan tadlis, yaitu menutupi cacat, atau tagrir,
yakni menampilkan ketidakjelasan. Nah, itu adalah unsur ya, unsur gambar. Adapun kaidah syariah unsur slogan syiarnya adalah yang pertama, tidak mendorong berbuat haram atau mungkar. Ya, tidak mendorong berbuat haram atau mungkar. Lalu yang kedua, tidak boleh melebih-lebihkan. Nah, yang ketiga, tidak boleh mengandung makna baik eksplisit maupun implisit yang menjatuhkan produk kompetitor. Misal dengan kata lebih baik, lebih kuat, ini adalah lebih baik dibanding ini. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian kaidah syariah unsur merek, masalah merek. Satu, tidak mengandung hal yang bertentangan dengan akidah. Misalnya kata atau gambar salib, merek. Tidak mengandung hal yang bertentangan dengan akidah. Misalnya kata atau gambar salib. Yang kedua, tidak menggunakan lafal jalalah. Jadi tidak menggunakan lafal Allah atau nama-nama Allah lainnya atau nama para Nabi SAW sebagai merek dagang. Nah, tidak menggunakan lafaz Allah atau nama Allah sebagai merek dagang atau nama Nabi. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan kata atau gambar binatang atau sesuatu yang najis. Jadi tidak menggunakan kata, gambar, binatang, sesuatu yang najis. Misalnya ada itu kata-kata yang dia sesuatu yang kayak misalnya ada kata setannya misalnya gitu ya, rawon setan. Nah, itu tidak boleh ya. Nasi lombok setan, nah itu tidak boleh, karena itu menggunakan kata setan itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan. Nah, atau misalnya babi, kata anjing, barang najis ya. Kemudian yang terakhir yaitu kaidah syariah unsur musiknya. Di sini banyak terjadi perbedaan pendapat. Boleh tidak ada latar belakang musik, suara mengiringi? Kalau dalam kitab Al-I'lanat At-Tijariyah, beliau mengharamkan musik. Sehingga hanya membolehkan suara alam, gemericik air, suara kicau burung, cik 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 gitu. Atau suara rintikan hujan, suara ombak. Tapi kalau mereka yang membolehkan musik itu dihukumi mubah, maka ya tidak masalah, tergantung orang itu yang dia mau beriklan itu dia mengambil pendapat yang mana. Ya. Nah, kalau menurut kami musik itu hukumnya boleh asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Artinya ada syarat-syarat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun oleh Allah Subhanahu wa taala kaidah umum tentang iklan secara syar'i, kaidah umum syariahnya ya, kaidah syariah secara umum untuk iklan itu adalah pertama, jujur. Harus jujur. Tidak boleh berarti bohong ya. Kedua, menjauhkan unsur kecurangan dan penipuan. Jadi menjauhkan unsur kecurangan dan penipuan. Yang ketiga, tidak mengiklankan barang atau jasa yang diharamkan. Nah, kaidah yang keempat, menjauhkan iklan yang bertentangan dengan akidah umat, akidah Islam, atau iklan yang menyebabkan tersebarnya ide-ide atau ideologi-ideologi yang destruktif. Ya. Jadi menjauhkan iklan yang bertentangan dengan akidah umat atau iklan yang menyebabkan tersebarnya ide-ide atau ideologi yang destruktif. Kaidah yang kelima, iklan tidak boleh mengandung hal yang menghilangkan rasa malu. Ya, mengandung hal yang menghilangkan rasa malu ini tidak boleh. Dan yang keenam, ya, menjauhkan segala sesuatu, kaidah iklan keenam adalah menjauhkan segala sesuatu yang dapat membangkitkan naluri syahwat atau merangsang syahwat. Dan yang kaidah yang ketujuh, menjauhkan unsur celaan terhadap barang atau jasa dari kompetitor. Ya. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah iklan tidak mengandung ajakan untuk israf atau tadbir. Israf atau tadbir. Ya, untuk membelanjakan harta pada hal yang diharamkan. Nah, ini harus
dijauhkan. Jadi iklan tidak boleh mengajak atau mengandung ajakan untuk membelanjakan harta pada yang diharamkan oleh Allah, pada maksiat. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi tentang kaidah-kaidah iklan secara umum yang bagian terakhir ini ada 8. Maka dari itu semua kita harus memperhatikan, setiap kita mau berbuat harus tahu betul bagaimana status hukum perbuatan kita, bagaimana syariat menuntunkan atas amaliyah kita itu. Karena kita tahu bahwa al-aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkami syar'i, hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara'. Oleh karena itu pentingnya Bapak Ibu kaidahnya ya, al-ilmu qoblal amal, bahwa ilmu itu harus sebelum beramal. Maka carilah ilmu kalau kita tidak mengetahui, maka Allah katakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada yang tahu jika kalian tidak tahu. Disinilah maka pentingnya kita selalu menambah ilmu, mencari ilmu, lebih-lebih ilmu yang akan kita amalkan, yang kita akan buat. Prinsipnya sebelum kita beramal, berbuat, maka kita harus mengetahui dulu bagaimana Allah menuntunkan pada kita perbuatan itu. Karena setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan semoga kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita, terutama bagi para pebisnis. Ya, jangan sampai ya itu gara-gara cara beriklan yang dilarang kemudian menjadikan apa yang kita dapat sesuatu yang haram. Kiranya demikian. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.